Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kalau kemarin di episode sebelumnya kita udah nyebrang ke Surabaya. Nah, sebenarnya ini masih ada satu episode review hotel yang menarik banget di Labuan Bajo. Ini juga salah satu alasan Bocan untuk kembali road trip ke Labuan Bajo. Kalau Bocan agak lain sih Bobors. Kalau orang tuh biasanya datang ke suatu tempat alasannya adalah untuk mengeksplor wisata atau mengeksplor alamnya. Tapi kalau Bocan tuh kayak lebih gatel pengen datang ke suatu tempat kalau lihat hotelnya tuh bagus. Dan ini juga alasan kenapa akhirnya Bocan balik lagi road trip sampai Labuan Bajo, karena sekarang di Labuan Bajo itu udah ada beberapa hotel baru dan ada villa-villa yang bentuknya tuh overwater ala-ala Maldives. Kalau kemarin kita udah nginep di Taak Tanah Labuan Bajo tapi kita gagal nginep di villa overwaternya. Sekarang tuh kita mau pindah tempat, kita mau menuju ke penginapan yang namanya Menjaga Bay. Nah, untuk Menjaga Bay ini dia tuh ada tipe villa overwaternya juga Bobors, dan ya itulah ya, Bocan lagi pengen cari pengalaman nginep di villa overwater, tapi lagi-lagi kayaknya kesempatan itu masih belum bisa terrealisasikan karena lagi-lagi villa overwater ini tidak ramah anak. Artinya dia tidak mengizinkan tamu yang membawa anak untuk nginep. Ini kayaknya ada salah paham lah ya, maksudnya hotelnya nggak ngasih info, Bocannya juga nggak nyari tahu. Jadi pas Bocan kemarin dikasih tahu sama Taak Tanah, katanya kalau Menjaga Bay juga kayaknya tuh nggak ramah anak, nggak terima tamu anak. Jadi akhirnya pas hari H sebelum datang, Bocan tuh telepon, apa bener hotel ini tidak menerima tamu dengan anak-anak. Terus dia bilang iya, dia udah confirm nggak bisa nih kalau tamunya bawa anak karena dengan alasan keselamatan dan sebagainya gitu kan. Terus akhirnya Bocan bingung sih, sebenarnya tuh hotelnya udah mengiyakan untuk refund gitu, dia minta maaf juga gitu, dia udah mengiyakan untuk refund segala macam. Cuma tuh Bocan kayak aduh, masa harus sia-sia gitu, udah jauh-jauh ke Labuan Bajo, masa harus sia-sia nggak bisa ngonten di villa overwater sama sekali gitu. Kemarin di Taak Tanah udah gagal gitu kan, masa di Menjaga Bay juga gagal. Tapi di sisi lain tuh juga Bocan nggak bisa ninggalin anak-anak Bocan tuh belum bisa tidur sendiri tanpa mama papahnya gitu kan, apalagi si Mas yang masih manja banget, terus apalagi ada si baby segala macem kan. Akhirnya dengan berat hati ini kita akan mengontenkan tempatnya, tapi Bocan gak nginep. Jadi Bocan mohon maaf kalau misalnya di video ini tidak totalitas karena tidak sampai nginep, tapi ya karena ada alasan gak boleh bawa anak itu Bobors. Jadi akhirnya Bocan menyewa satu hotel lagi di kota di Labuan Bajo, nanti itu buat tidur malam. Kita nginep di Palm Bajo kemarin tuh Bobors yang 500 ribuan itu. Jadi kita nginep di Palm Bajo, terus nanti kita bakalan konten di sini sampai gelap pun bakalan balik, terus paginya bakal balik lagi. Jadi bakalan effort banget Bobors, apalagi nanti Bobors lihat perjalanan menuju ke hotelnya tuh bener-bener sulit. Jadi ini perjuangan jadi konten kreator juga kali ya, apalagi yang bawa anak-anak. Jadi gak apa-apa deh, Bocan rela bolak-balik lewat jalanan yang menantang demi bisa dapat konten di villa overwater. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Menjaga Bay ini. Harga kamarnya mulai dari 2,5 jutaan per malam untuk tipe kamar superior dengan pemandangan samudra. Terus juga ada tipe bungalow apung, harganya mulai dari 3,3 jutaan. Nah kemarin Bocan ambil tipe bungalow apungnya nih. Harga ini belum termasuk pajak, dan catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com. Karena masih ada ekstra cashback hingga 600 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja.
Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya menjaga B ini, harga setelah pajaknya itu jadi 4 jutaan. Dan kalau dipasangin kupon voucher 500k, nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nah, cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Nah, untuk menjaga B ini lokasinya itu agak jauh dari kota Labuan Bajo. Padahal kota Labuan Bajo kan nggak terlalu besar gitu ya, Bobors. Jadi kalau si menjaga B ini lokasinya agak melipir. Jadi kita udah lewatin Bintang Flores paling ujung gitu ya, udah terus masih lanjut jalan ke sana. Dan sebenarnya kalau jalanannya bener sih ini tuh deket, Bobors, karena sekitar berapa ya? Sekitar 45 menit, 30 menit ya. Tapi yang 15 menit itu jalannya mulus kayak gini. Nah, yang perjuangannya itu setelah kita belok di jalanan sini nih, kita belok sini nih. Ini udah ada di peta digital. Kita belok di sini. Nah, abis gang ini nih bener-bener jalanannya tuh off-road banget karena tidak diaspal nih. Bobers bisa lihat jalanannya seperti ini. Dan Bocan itu berangkat sore kan, jadi udah ngebujuk si Mas Re, udah nyuapin mereka makan siang. Bocan bilang, ini mama sebentar kok gitu, nanti cuma 2 jam lah ya, berangkat jam 5, nanti pas gelap abis sunset pulang. Demi dapat momen malamnya juga gitu. Padahal jalanannya kayak gini tuh, Bobers bisa lihat ini tuh udah jam 5-an sore, setengah 5 lah ya, jalan dari hotel sebelumnya, dari Palm Bajo udah ngedrop anak-anak. Terus masih agak terang nih, Bobers, jalanannya. Jadi kayak masih ya udahlah ya, masih kelihatan gitu kan. Masih kelihatan walaupun tidak beraspal seperti ini, tapi sebenarnya ini tuh pemandangannya bisa dibilang bagus dan eksotis ya, Bobors, karena berasa petualangan banget nih. Nggak ada rumah penduduk di ujung sana doang. Ini tuh kayak jalan antah berantah, tau gak sih, yang ya kayak gini tuh, cuma kebun-kebun, terus cuma ketemu sapi sama ada babi, piaraan babi yang diikat gitu. Jalanannya bener-bener kayak di tengah-tengah hutan gitu, Bobors. Tuh, ini kita nggak bisa ngebut ya. Ya paling berapa km sih kalau jalanan seperti ini. Jadi yang bikin lama adalah karena aksesnya seperti ini, Bobors. Dan untuk menjaga bay itu, jadi sebenarnya dia itu bisa dijangkau lewat 2 kendaraan. Jadi mau lewat darat atau mau lewat laut. Tapi kalau misalnya lewat laut, nanti Bobors naik kapal dari pelabuhan yang Labuan Bajo itu biayanya sekitar 600.000 per orang ya. 600.000 tuh kayak udah PP deh. Jadi sekali jalan tuh 300.000, PP tuh 600.000, dan itu per pax hitungannya. Nah, ini salah satu spot yang cukup mendebarkan karena ini tikungan. Terus itu gak ada pembatasnya, dan kesana tuh kayak jurang gitu ya, udah beda apa sih namanya, beda level, udah kalau sampai ke prosok amit-amit, aduh ngeri banget deh. Terus ini untungnya ya, ini walaupun gak mulus, ini udah ada aspal dikit nih, Bobors. Ini untungnya udah ada aspal dikit, jadi nggak yang nyerosok banget. Karena jujur li yang paling takut tuh kalau pas tikungan kayak gini, terus jalannya nggak mulus, takutnya kan bannya keselip atau apa gitu kan. Ini kita masih papasan sama mobil, nggak tahu nih mobil dari mana. Bocan kira tuh udah nggak akan ada mobil lain, tapi ternyata sebenarnya setelah kita sampai ke ujung di bawah sana itu ada desa nelayan, dan ya ada pemukiman lah ya, walaupun harus lewatin jalanan seperti ini. Ini juga Bocan ngeri banget karena kebayang kan kita nanti balik lagi ya, kita bakalan pulang nih abis sunset gitu. Kalau malam ngelewatin jalanan kayak gini tuh gimana gitu, udah aduh, sebenarnya udah deg-degan, udah ngeri parah. Tapi bismillah, udah anggap aja ini perjuangan, semoga nanti hasilnya bagus ya. Nah, ini kita masih lanjut lagi. Terus pas di sini nih ya, Bobors, si Google Map-nya itu udah nyasar. Google Map-nya tuh udah nggak, kita tuh diarahin buat belok ke kiri, dan itu tuh sebenarnya salah jalan. Jadi kalau misalnya kita belok ke kiri itu bakalan susah lagi naiknya. Jadi Bobers lurus aja, terus make sure sih ya, kebetulan kemarin tuh ada orang, jadi Bocan nanya terus diarahin ke sini. Dan akhirnya kita sampai di Menjaga Bay. Nah, ini udah mulai agak gelap ya, karena udah sekitar jam 5:30, dan ini hasilnya. Hasil mobil setelah lewati jalanan tadi berdebu parah.
Ini kayak Bocan tuh kayak satu-satunya tamu yang bawa mobil kemari Bobors, karena rata-rata tamunya tuh kebanyakan bule dan mereka milih lewat jalur laut yang bayar tadi itu. Nah ini kita udah sampai, terus tadi Bocan tuh udah check in sebentar. Check innya juga tidak terlalu ribet lah ya, udah check in, naruh KTP biasa lah, fotokopi, terus kita mau nikmatin welcome drinknya dulu sebentar. Jadi dari tempat check in tadi kita jalan. Nah di sini ada area restoran sama ada main pool tuh. Tadi Bobor lihat kan di sebelah kanan ada kolam renang. Terus ini area restorannya. Ini Bocan dijelasin sekilas soal fasilitasnya, soal ya Bocan nanya-nanya lah ya sama jalan, tentang jalanannya segala macem. Terus ini kita disuguhin welcome drink. Welcome drinknya juga seger sih Bobors. Lumayan. Apa ini tuh kayak napas dulu gitu. Abis perjalanan menegangkan tadi tuh kita kayak napas dulu dikasih welcome drink gitu kan. Terus ini di sisi belakangnya tuh emang tebing dan di atas tuh ada villa tuh Bobor, kelihatan nggak tuh ada bentuk bangunan villa. Nah yang mupeng banget Bocan pengen inepin adalah villa overwaternya. Tapi pas nyampe ini berasa sedih karena kalau sore tuh lautnya surut Bobor, harus tuh lihat deh. Jadinya kayak apa ya, kayak empang gitu, lautnya tuh surut kalau pas sore. Jadi ya kurang gimana gitu kan ya, cuma ya udahlah. Udah deh pokoknya di sini tuh Bocan udah pasrah, udah nggak mikirin laut surut, udah nggak mikirin apa, yang penting take footage sebanyak-banyaknya. Ini kita akhirnya sampai di villa yang overwater ala Maldives, dan ini harusnya lautnya bagus banget karena ini laut Labuan Bajo gitu kan. Oke, kita udah bahas lautnya sekilas. Sekarang kita langsung lihat kamarnya ya Bobors. Jadi kamarnya ini tuh kayak ala rumah kayu, kelihatan sederhana tapi ini tuh nyaman banget Bobors. Di dalam kamar ada satu ranjang, terus ini di depannya ada kursi. Jadi ini kapasitasnya sebenarnya memang ya udah buat 2 orang aja, buat yang honeymoon. Gak mungkin juga bawa anak-anak kemari kan tuh Bobors. Lihat kamarnya sih cukup luas kalau untuk berdua, tapi kalau misalnya untuk 4 orang kayaknya masih bisa juga kalian nambah extra bed, cuma kayaknya dia nggak menyediakan. Ini emang untuk 2 orang aja. Terus ini ada kelambunya. Terus fasilitas AC juga ada, wifi juga ada, cuma nggak ada TV. Karena ini emang ya udah punya pemandangan laut gitu kan ya, mau ngapain lagi nonton TV. Jadi ya udah. Nah ini fasilitas lainnya seperti teko listrik, terus minibarnya berbayar tentunya. Terus ada safe deposit box juga, dan di sebelah sini ini area kamar mandinya. Kamar mandinya itu tertutup sih ya Bobor, ya setengah tertutup setengah terbuka lah ya, karena dari samping wastafel tuh udah gak ada pintu lagi, langsung menjorok ke laut. Nah ini amenities bathroom, toilet paper segala macam, handuk juga disediain semua lengkap, toiletnya di sebelah sini. Terus ini area showernya tuh Bobor, sabun, shampoo, water heater semuanya ada ya. Nah ini showernya ada yang hand shower sama ada yang rain shower juga. Terus ini amenities sabun, shampoo, mandi, sama ada ampar juga Bobor. Karena dari kayu ya, jaga-jaga. Nah kebayangkan ya kalau sebenarnya ini tuh buat berdua doang, Bocan datang kemari honeymoon gitu, quality time sama suami, pasti rasanya damai banget. Cuma di sini ya kepikiran pulang sama kepikiran anak-anak. Harusnya tuh ini damai banget Bobor ya. Kalau Bocan ngerasa gerusu, tapi semoga video ini damai ya sampai ke Bobors. Ini POV aja, kita lagi santai nikmatin sunset di sini, lihat pemandangan di sekelilingnya cantik banget. Aduh, itu ada bukit kayak ala gunung pasir gitu Bobors. Terus walaupun ini lautnya surut ya tuh, lautnya tidak kelihatan biru seperti di Maldives, tapi ini sunsetnya juara. Nanti kita jalan ke deck ya, jadi ada deck bar gitu di ujung sana. Terus ini ada ikan juga tuh ya Bobors. Ini lautnya ikannya berkelopak ya, itu kelihatan agak jelas karena nggak terlalu dalam air lautnya. Dan makin sore, Masya Allah ini langitnya cantik banget Bobors tuh ya. Ini kayaknya menurut Bocan ya, dengan perjuangan yang harus bolak-balik lewatin jalan segala macam, dan sekarang apalagi pas sampai rumah, Bocan tetap bersyukur. Cie, ini kita bikin video ala honeymoon. Ini POV. Tapi Bocan
pokoknya di momen ini walaupun dengan segala perjuangan, dengan segala keriuhan, Bocan tetap akan ngulang ini. Kalaupun misalnya pilihannya cuma harus bolak-balik gitu ya, tetap bakalan ulang lagi karena ini best moment. Lihat mataharinya cantik banget tuh, bagus banget Bobers. Jadi kita lupakan sejenak anak-anak, kita POV ala-ala honeymoon sambil liatin sunset. Ini recommended ya kalau Bobers mau ke Labuan Bajo. Bocan top list rekomendasi Bocan adalah di Menjaga Bay. Walaupun kalau Bobers tanya ya untuk urusan servis, untuk urusan apa segala macam fasilitas segala macam, ya jauh pastinya dibandingin Taak Tanah yang sama-sama punya villa overwater ya. Tapi kalau misalnya Bobers itu tipe yang penggemar petualangan, terus juga mau yang cari damai, ini lebih recommended. Apalagi ini harganya masih ramah kantong. Untuk villa overwater harga 4 juta ya Bobers, ini masih ramah kantong banget, apalagi ini di sekelas Labuan Bajo. Kalau di Taak Tanah Bobers tahu itu overwaternya berapa? 34 sampai 37 juta. Gila kan? Itu overwaternya ya kalau dibandingin Maldives emang jauh gitu, tapi kalau misalnya Bobers kesana ya harganya segitu. Nah ini udah mulai gelap, kita lihat suasana malam hari di kamar. Itu tadi pencahayaan POV kalau di kamar ya Bobers, jadi pencahayaannya tetap bagus. Terus ini sebenarnya Bocan masih pengen di sini, cuma Pak Su tuh kayak ayolah kita balik lah. Dia takut pulang ya, karena yang nyetir kan dia ya, jadi dia yang bawa beban untuk menjaga keselamatan itu karena dia yang nyetir. Jadi dia ayolah cepetlah gitu. Nah ini kita terpaksa pulang dulu. Aduh ini sebenarnya masih berat untuk meninggalkan pemandangan sunset secantik ini tuh. Aduh kalau Bobers beneran Bobers kalau ke Labuan Bajo harus kemari. Apalagi kemarin tuh udah Bocan review kapal DLU yang murah itu 1,8 udah nyampe Labuan Bajo berdua itu. Aduh, bisa jadi lebih hemat banget Bobers. Nah ini POV jalan pulangnya. Pak Su sudah tidak bisa merekam karena dia harus fokus nyetir. Jadi ini rekaman dari Bocan versi portrait ya Bobers. Tuh. Dan pagi harinya kita skip. Tadi udah alhamdulillah udah sampai. Ini pagi harinya kalau bangun tidur di sini, nginep di sini. Buka bed cover langsung lautnya biru. Yeay, akhirnya kesampean nginep di gak nginep sih, tapi kesampean dapet konten ala-ala Maldives. Apalagi ini lautnya biru banget tuh, cantik banget. Di sana kelihatan bukitnya, itu ada bule berenang ke laut. Dan Bocan tuh nyuruh Pak Su harus loncat ke laut ini. Dia kan bisa berenang gitu. Terus ini ombaknya tuh nggak yang kencang gitu, ini lautnya tenang gitu kan, jadi enak buat berenang. Cuma Pak Su itu katanya punya fobia sama air yang nggak kelihatan dasarnya. Kalau ini kan laut kan nggak kelihatan dasarnya, dan dia fobia itu kalau dia harus berenang sendiri. Tapi setelah dibujuk-bujuk, setelah dirayu-rayu, ayolah ini Kak, mumpung lagi di sini gitu, ini kita udah susah loh cari konten di sini tuh, lihat dia berenang yang ngebut. Ini akhirnya dia mau loncat, tapi dia udah habis loncat langsung balik lagi karena dia fobia. Dia takut katanya. Terus Bocan nanya kan, kalau aku ikut berenang kamu takut nggak? Enggak takut. Kan aneh ya Bobers, fobia ya. Masa takutnya kalau sendirian doang gitu. Kalau ada temennya dia nggak takut, kalau sendirian dia takut. Oke, kita udah sempat nyemplung ke lautnya, berenang ke lautnya. Terus ini kita jalan lagi ke deck yang kemarin kita lihat sunset. Di sini seharian juga kayaknya damai banget deh, baca buku favorit, pesen minuman, pesen kopi atau ice apalah, es kelapa segala macam. Ini perfect. Bobers harus kemari kalau ke Labuan Bajo ya. Dan kita check out pagi-pagi. Ini kita sarapan dulu ya kan, kita dapat momen sarapannya dulu. Sebenarnya kalau misalnya mau bohong tuh Bocan bisa aja bilang ini Bocan nginep loh, tapi Bocan nggak mau bohong. Jadi Bocan tetap jujur dengan POV apa adanya. Jadi kita cuma nggak numpang tidur, tapi kita dapat capture momen-momennya kalau misalnya berenang, kalau misalnya sarapan, sama santai-santai lihat sunset di sini. Dan menurut Bocan itu masih tetap worth it karena kemarin sunsetnya bagus banget. Nah ini main poolnya nih Bobers, main poolnya cukup luas ya. Nah ini bisa untuk dewasa
Dewasa doang, karena nggak boleh bawa tamu anak-anak. Mungkin karena takut keganggu kali ya, kalau anak-anak kan kadang suka teriak-teriak nggak jelas atau gimana ya, pokoknya ini tidak menerima tamu dengan anak. Nah, kita mau sarapan ini, jadi di restoran ini ada banyak game board juga. Jadi kalau misalnya Bobors mau cari activity-nya paling main game board di sini ya. Nah, ini sarapannya. Kita pertama dikasih buah dulu, dan ini buahnya sangat fresh sekali Bobors tuh ya. Terus dikasih menu nih, ini Bobors bisa pilih mau menu apa. Jadi ada omelet, ada nasi goreng, ada breakfast Indonesia sama American breakfast segala macam. Nah, ini Bocan pesen nasi goreng karena nggak tahu kenapa kalau nggak makan nasi gak kenyang. Terus ini kita dapat roti juga sama ada fresh juice. Ini jeruknya seger, jus jeruknya seger, fresh banget Bobors. Terus nasi gorengnya overall ya enak sih ya sarapannya. Terus ini western breakfastnya udah selesai sarapan. Sekarang kita balik. Nah, ini pemandangan penginapannya ala-ala Maldivnya Bobors. Dan kemarin Bocan nggak boleh ngedrone karena buat jaga privasi tamunya, jadi udah kita turutin aja. Padahal kalau ngedrone pasti bakalan dapet footage lebih bagus lagi. Tapi semoga di video kali ini Bobors puas juga seperti Bocan, walaupun Bocan harus effort segala macam, tapi Bocan tetap puas dan tetap merekomendasikan tempat ini buat Bobors yang mau ke Labuan Bajo. Sekian review menjaga Bay dari Bocan, semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.